warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Baik semua kan? Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai fikih muamalah dan ruang lingkupnya. Nah, saya pikir ini penting karena apa? Dalam konteks Indonesia, pemerintah Indonesia sedang mencanangkan dan menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi syariah. Ya. Nah, dasar dari bangunan pengembangan ekonomi syariah ini adalah fikih muamalah ini. Sebelum kita bahas mengenai fikih muamalah dan ruang lingkupnya secara lebih detail, mari kita ikuti yang satu ini. Dan pemerintah bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar untuk sektor ekonomi dan keuangan syariah. Namun untuk mewujudkan hal itu, masih banyak hambatan yang harus diselesaikan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu menjelaskan, mengembangkan ekosistem halal yang terintegrasi menjadi salah satu strategi untuk mengembangkan ekonomi syariah Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ekonomi dan keuangan syariah Indonesia saat ini menempati posisi 4 secara global. Pemerintah menargetkan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah. Ya, pemerintah rajin mengingatkan besarnya manfaat pengembangan ekonomi syariah, namun masih banyak hal yang harus kita koreksi saudara untuk mewujudkan ekonomi syariah yang lebih baik. Teman-teman sekalian, saya pada saat ini ingin berbincang terkait dengan pengertian dan ruang lingkup fikih muamalah. Apa dan bagaimana, sejauh mana ruang lingkup fikih muamalah kalau kita tempatkan dalam ajaran Islam yang kita anut, yang kita percayai, yang merupakan agama atau sebagai suatu sistem kepercayaan. Baik, kalau kita ngomong tentang fikih muamalah itu tidak bisa dilepaskan dengan karakteristik Islam, yakni agama Islam yang holistis, bahwa agama Islam itu sempurna atau kafah, ya, atau sumul, komprehensif, ya. Itu dalam surat Al-Maidah sudah disebutkan di ayat 3, terus surat Al-An'am ayat 38 itu juga disebutkan. Kita bacakan satu persatu nanti, ya. Terus dalam surat An-Nahl surat 83 itu berbicara tentang holistisitas agama Islam, bahwa agama Islam ini sempurna. Jadi misalnya dalam surat Al-Maidah, ya, ayat 3 itu ada ayat yang berbunyi begini: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Jadi wa atmamtu, ya, itu sudah disempurnakan. Terus wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busra lil muslimin. Jadi Allah itu menurunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta umatnya, ya, kitab atau Al-Quran sebagai penjelas untuk segala sesuatu persoalan atau kebutuhan manusia. Nah, ini sudah jelas, ya, bahwa Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk, rahmah, ya, dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Terus dalam surat Al-An'am, ma farratna fi kitabi min syai'in. Ya, jadi ini bentuknya pertanyaan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebenarnya sudah sempurna, ya, dan semuanya sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah bertanya dalam ayat ini, apa yang dilewatkan oleh
kitab ini, dari segala sesuatu, semuanya dibahas tentang banyak bidang keilmuan ya. Hanya saja perlu dipahami di sini, kesempurnaan di sini adalah dalam bentuk universal, bukan dalam bentuk yang detail-detail ya. Dalam bentuk yang detail-detail itu adalah tugas tafsir dan pemahaman atau fikih nanti untuk menjelentrehkan, untuk mendetailkan mengenai hukum ya yang terkait dengan hal-hal yang detail. Itu adalah tugas ijtihad manusia nanti untuk mengurai dari hukum atau makna atau pesan-pesan dari ayat-ayat Tuhan ini. Jadi kalau kita bicara Islam itu setidaknya dibagi 3 ya. Ini untuk mempermudah pembahasan saja sebenarnya. Yang pertama adalah akidah, yang kedua itu akhlak ya. Akidah ini terkait dengan persoalan keyakinan tentang konsep ketuhanan, teologi, dan hal-hal yang terkait dengan. Terus akhlak ini terkait dengan persoalan perilaku atau karakter baik ya dari manusia, baik hubungannya dengan dirinya sendiri, hubungannya dengan orang lain, dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hablum minallah bagaimana, dan hablum minal alam dan hablum minan nas seperti apa, ini akan disebutkan di akhlak ini ya. Nah, selanjutnya ada syariah. Syariah ini terkait dengan hukum, tata cara bagaimana kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini agama sebagai sistem kepercayaan itu mengandung 3 konsep dasar ini. Pertama itu konsep ketuhanan, kedua adalah hukum, bagaimana tata cara peribadatan, baik ibadah mahdah maupun ibadah muamalah. Yang ketiga adalah terkait dengan akhlak, tentang karakter dan hubungan, bagaimana hubungan manusia sama manusianya, dan atau etika manusia dengan Tuhan juga. Nah, dalam syariah ini ya dibagi 2. Ada syariah dalam bidang ibadah dan syariah atau hukum dalam bidang muamalah. Dalam bidang muamalah itu ini ada hukum pidana dan perdata ya. Terus ada politik ya, hukum tata negara atau fikih siasi. Kalau yang hukum pidana ini, kalau dalam Islam kita sering kita kenal dengan fiqhul jinayah ya, fikih jinayah, janai. Dan ada fikih muamalah yang ekonomi. Terus yang perdata itu ada hukum ahwalus syahsiyah. Nah, yang hukum ekonomi ini ya ada banyak ya, kalau kita uraikan satu persatu. Misalnya ada asuransi, ada perbankan, pasar modal, leasing, pegadaian, sektor real, dan lain-lain, banyak sekali. Nah, ini bisa kita pelajari satu persatu konsep dari fikih muamalah episodiah ini, ekonomi ini ya, itu dalam kitab-kitab fikih. Nanti kita bicara tentang bahan-bahan atau materi yang bisa kita temukan dalam kitab-kitab fikih ya, mengenai fikih muamalah ini. Baik, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, itu menunjukkan bahwa Islam merupakan sebuah jalan hidup yang komprehensif ya. Ini tadi disebutkan Islam itu mengandung tiga konsep yang ada di
dalam Islam itu di situ ada aspek akidah ya, aspek syariah atau hukum, dan aspek akhlak atau etika. Syariah ada ya, syariah kalau kita turunkan di sini ada fikih ya, ada fikih ibadah dan ada fikih muamalah. Di fikih muamalah ini terkait dengan hubungan manusia dengan manusianya, ada public rights namanya, ada special right. Yang special right ini ada criminal law, ada civil law ya. Ini kalau kita ngomong hukum pembagiannya seperti ini. Terus ada public right, itu ada interior affair ya, urusan dalam negeri, ada exterior affair, itu urusan internasional. Nah, dalam urusan interior affair ini, urusan dalam negeri, itu bisa kita lihat di sini pembagiannya. Ada hukum administratif, ada hukum konstitusi, undang-undang, dan ada hukum ekonomi. Nah, di sini finance ini hukum ekonomi ya, hukum ekonomi dalam Islam itu mencakup atau mengatur banyak hal. Ada venture, cap ya, terus mortgage, banking, perbankan, asuransi, leasing, dan seterusnya. Banyak sekali, bukan hanya ini sebenarnya ya, tapi mencapai semua atau menggapai, mencakup semua aktivitas ekonomi manusia, orang Islam ya, seperti itu. Nah, banyak sekali buku-buku yang bisa kita pelajari, bisa baca ya, terkait dengan literatur kontemporer tentang hukum ekonomi Islam atau fikih muamalah. Ini banyak. Ada ekonomi Islam, percikan pemikiran ekonomi Islam, sistem moneter Islam, ada perbankan syariah dari teori ke praktik ya, Islam dan tantangan ekonomi, terus ekonomi Islam, termasuk juga ada di Indonesia itu ada MUI ya, yang di dalamnya itu ada Dewan Syariah Nasional yang sangat produktif untuk menghasilkan fatwa-fatwa terkait dengan termasuk hukum ekonomi ya. Itu banyak sekali hasil fatwanya yang kemudian dijadikan semacam jurisprudensi, dijadikan landasan untuk penetapan regulasi di Indonesia terkait dengan perbankan, terkait dengan ekonomi syariah. Dan itu bisa kita pelajari, sudah ada bukunya ya, terkait dengan kumpulan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan ekonomi syariah. Baik. Nah, kalau buku-buku untuk literatur kontemporer yang bisa kita baca ini ya. Ini ya buku lama sebenarnya, tapi ini cukup memberikan informasi mengenai dasar-dasar tentang ekonomi Islam itu seperti apa dan bagaimana. Nah, sekarang kita akan bicara tentang fikih muamalah. Fikih muamalah itu kalau kita bahas ya, oke. Pertama kita bahas pengertiannya dulu. Ini pengertiannya. Jadi secara bahasa fikih muamalah itu berasal dari kata amalah yu'amilu muamalatan ya. Jadi saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan atau bertasarruf ya. Ini secara bahasa. Secara istilah, fikih muamalah itu dibagi dua ya. Yang pertama, pengertian fikih muamalah dalam arti luas, yakni hukum Allah yang mengatur manusia tentang urusan duniawi dan pergaulan sosial. Yang disebut dengan fikih muamalah dalam arti luas itu adalah selain fikih mahdoh, selain fikih ibadah ya, ibadah murni, ibadah mahdoh
seperti sholat, puasa, dan ini selain yang fikih-fikih ritual itu. Nah, sekarang dalam arti sempit, yakni hukum Allah yang mengatur hubungan manusia tentang cara memperoleh dan mengembangkan harta. Ini lebih terkait pada hukum ekonomi syariah. Jadi berbicara tentang ekonomi syariah. Nah, itu ya. Nah, itu kita kalau ngomong tentang pengertian itu secara bahasa dan secara istilah, ya. Yang kedua, kita bisa melihat fikih muamalah ini berdasarkan pembagiannya ya. Pembagiannya, yang pertama, fikih muamalah itu membahas tentang al-madiyah. Al-madiyah itu mengkaji tentang objek, benda ya, benda-benda, apakah benda ini halal, haram, subhat, apakah benda yang ditasarrufkan, dimuamalahkan itu halal atau haram, apakah mendatangkan maslahat atau justru mendatangkan mudarat. Nah, dalam fikih muamalah itu dibahas. Salah satu contoh, minuman keras. Bagaimana status hukumnya minuman keras itu? Oke, haram misalnya ya, status hukumnya haram. Bagaimana kemudian memperjualbelikan? Maka ikut pada ini madiyahnya ini. Oke, bisa dipahami ya. Yang kedua, yang dibahas dalam fikih muamalah ini adalah al-adabiyahnya, mengkaji tentang tata cara atau etika dalam bertasarruf atau saling bertindak itu, ya. Tata cara jual beli, tata cara berniaga. Nah, nilai-nilai yang dikaji di situ misalnya ada tentang ketika jual beli harus jujur, harus ridho, dan lain sebagainya. Itu masalah adabiyah. Dan kalau dalam ijab dan qabul itu tidak ada paksaan, sama-sama melaksanakan kewajibannya dan mengambil haknya, anti penipuan, anti penimbunan, anti gharar, ya, tidak memalsukan dan lain sebagainya. Nah, madiyahnya selain yang bersifat ontologis itu ya, bersifat materinya, ada juga yang bersifat konsepsi fikih muamalah ini. Konsep-konsep dalam fikih muamalah, ada jual beli di situ, terus gadai, terus ada konsep kafalah, hiwalah, syirkah, mudarabah, ijarah, mukhabarah misalnya ya. Terus ada hibah, ada sedekah, ariyah, termasuk zakat. Nah, ini adalah materi dari teori-teori atau konsep-konsep yang bisa kita pelajari mengenai mekanisme fikih muamalah. Sedangkan adabiyahnya ini terkait dengan etikanya. Bagaimana menjalankan jual beli, gadai, kafalah, dan lain sebagainya ini. Etikanya itu seperti apa? Itu akan dibahas dalam adabiyahnya. Baik, mungkin bisa dipahami itu ya. Terus hubungannya dengan ekonomi Islam. Bagaimana hubungannya dengan ekonomi Islam? Itu bersifat interrelasi, terdapat hubungan yang erat dan saling melengkapi. Ekonomi Islam bergantung pada fikih muamalah sebagai landasan hukum. Jadi dalam kitab-kitab fikih itu kan merupakan pemahaman dari Al-Quran dan hadis dengan tata cara istinbat tertentu yang sudah dijalankan oleh para ulama ya. Itu sudah ditulis dalam kitab-kitab fikih. Nah, itu menjadi landasan bagi terlaksananya ekonomi Islam di berbagai banyak negara termasuk di Indonesia ya. Sebaliknya,
fikih muamalah membutuhkan ekonomi Islam dalam mengkaji isu-isu aktual dalam dunia bisnis dan ekonomi yang terus berubah. Nah, begini, kasus-kasus baru atau persoalan problematika baru terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat modern yang tidak ditemukan pada saat masa lalu, ya, itu membutuhkan jawaban atau status hukum dari fikih muamalah, atau diperlukan ijtihad untuk mengistinbat hukum untuk menemukan status hukum baru terkait dengan isu-isu aktual, ya. Bagaimana misalnya jual beli secara online, karena sekarang banyak online shop, ya. All shop itu bagaimana hukumnya transaksi atau akad dalam Gojek misalnya, Grab, GoFood, GoSend, dan lain sebagainya. Bagaimana jual beli barang yang barangnya itu tidak nampak mata, ya, seperti jual beli voucher, token listrik misalnya, ya, dan pulsa dan lain sebagainya. Banyak hal yang perlu kalau menurut fikih klasik, ya, jual beli yang tidak ada barangnya itu problematis. Nah, itu banyak pakar ulama, ya, yang tidak memperbolehkan itu karena itu bisa menjerumuskan seorang tertipu, atau di situ ada gharar, ya, ada ketidakpastian. Baik, kita lanjutkan, ya. Oke, ini kalau kita bahas secara etimologi, saya pikir sudah selesai. Saling bertindak, ya, saling berbuat dan saling mengamalkan atau bertasarruf. Pengertian secara luas berarti fikih muamalah itu adalah fikih selain ibadah. Dalam pengertian sempit, fikih muamalah itu terkait dengan ekonomi Islam, dengan ekonomi. Secara luas, ya, menurut Ad-Dimyati, fikih muamalah itu suatu aktivitas keduniaan untuk mewujudkan keberhasilan. Jadi bukan hanya dunia oriented, tapi juga ada falah oriented, karena mewujudkan keberhasilan dunia dan juga keberhasilan akhirat. Jadi nilai di sini yang diketengahkan oleh fikih muamalah dalam hukum berniaga itu tidak melulu untuk keuntungan material, keuntungan dunia, tapi juga bagaimana kegiatan ekonomi itu juga memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu tidak hanya fid dunya hasanah, tapi juga fil akhirati hasanah, juga sama-sama mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tuh apa fikih muamalahnya penting. Terus menurut Yusuf Musa, peraturan, ya, fikih muamalah itu adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Di sisi lain disebutkan juga bahwa fikih muamalah itu adalah segala peraturan yang diciptakan oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupannya. Ini secara luas, ya. Ini saya pikir sama. Jadi banyak, ya, bukan hanya jual beli kalau dalam arti luas, tapi dalam hal perkawinan, dalam hal waris, terus perang, damai. Ini secara luas ini.
aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan. Jadi ini dalam arti luas. Ini ya dalam arti luas ya. Hukum kebendaan atau muawadah maliyah, hukum perkawinan, munakahat, muhasanat, hukum acara itu masuk dalam fikih muamalah ini. Terus pinjaman, tirkah, atau warisan dan lain sebagainya. Fikih waris ya, masuk dalam fikih muamalah. Nah, dalam arti sempit ini kalau menurut Hudori B itu tukar menukar barang ya, yang ada manfaatnya. Terus tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang sudah ditentukan. Ini kalau secara khusus hukum-hukum tentang perbuatan manusia yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan ini, ekonomi ya, hak-hak dan penyelesaian sengketa. Nah ini titik tekannya pada ini, harta kekayaan, tentang ekonomi. Jadi ini dalam Al-Madkhalul Fiqih Al-Am ya, yang dikarang oleh Dr. Mustafa Ahmad Sarkar. Jadi muamalah ialah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda dalam arti sempit, atau aturan tentang kegiatan ekonomi manusia. Nah, ini muamalah. Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dan luas adalah dalam cakupannya. Kalau yang luas itu mencakup banyaknya. Fikih munakahat termasuk ya, warisan, politik, pidana, jenais itu berarti. Terus fikih jinayah itu masuk di sini. Terus, sedangkan dalam arti sempit ini hanya mencakup ekonomi, iqtisadiyah saja. Nah ini banyak. Ini adalah materi atau al-madiyahnya tadi itu yang bisa kita pelajari satu persatu. Dalam fikih muamalah ya, atau dalam Islam apa yang disebut dengan harta, terus ukud atau transaksi atau akad-akad itu bagaimana atau apa, buyu, jual beli dan seterusnya, banyak ini yang bisa kita pelajari ya. Yang saat ini dalam perkembangan ekonomi modern ini akad-akad ini dan sistem atau mekanisme suatu transaksi itu bisa bermacam-macam, bisa kompleks, tersofistikated ya, bisa dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, bisa dipadukan dan seterusnya, sehingga membutuhkan jawaban status dari hukum mekanisme perekonomian atau sistem perekonomian yang baru itu membutuhkan status hukum. Oleh karena itu para ulama fikih muamalah dalam arti sempit ini itu medan ijtihadnya sangat luas, karena tidak semua yang muncul dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi manusia modern ini sudah tercakup dalam Al-Quran, hadis, maupun dalam kitab-kitab fikih yang sudah ada. Tidak semuanya, karena Al-Quran dan hadis itu terbatas, demikian juga kitab-kitab fikih terbatas, sedangkan perkembangan aktivitas ekonomi manusia modern itu selalu ada dan sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Wah, ini banyak ya, kalau di era modern banyak. Nah, ini yang saya maksudkan dengan modifikasi dan juga kompilasi dari akad-akad yang sudah ada dalam kitab. Ada ijarah, muntahiyah, bitamlik, au bai'ut ta'jir. Ada kafalah wal ijarah,
digabung-gabungkan. Maka ini membutuhkan ijtihad. Nah, ini sudah ya. Hanya saja dalam praktiknya antara muamalah madiyah dan adabiyah ini tidak bisa dipisahkan. Misalnya kita ngomong madiyah ya, itu tidak bisa dilepaskan dengan adabiyahnya. Kita ngomong tentang benda, bagaimana jual beli beras misalnya, maka itu adabiyahnya masuk juga di situ. Ada ijab kabul, ada antarodin, saling rela ya, ridho. Tidak ada penipuan di situ, tidak ada sumpah-sumpah palsu misalnya ya. Orang jual karena ingin menjual barangnya, sedangkan barangnya itu kurang bagus, tapi dia bilang ini bagus sampai sumpah ya demi Allah misalnya. Nah itu secara adab di sini diatur. Itu tidak boleh misalnya. Etika, ada adabnya dalam bertasarruf atau berniaga gitu. Nah, pembagian itu sulit ya ketika dipraktikkan. Pembagian antara muamalah madiyah dan muamalah al-adabiyah itu tidak dapat dipisahkan dalam aktivitasnya gitu ya. Ya, itu penting fikih muamalah, fikih ekonomi. Posisinya penting dalam Islam. Hampir tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas muamalah. Karena itu hukum mempelajarinya wajib atau fardhu bagi setiap muslim. Jadi manusia hidup itu tidak bisa dilepaskan dari ekonomi ya. Karena manusia itu adalah terdiri dari jasad, badan yang membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Nah, ketika ngomong sandang, pangan, papan, itu adalah aktivitas ekonomi. Dan aktivitas ekonomi dalam Islam itu diatur, yakni dalam fikih muamalah. Nah, karena itu kemudian, karena semua orang tidak bisa lepas dari ekonomi ini, maka mempelajari hukumnya ditentukan oleh Allah itu adalah fardhu. Namun secara expert ini menjadi fardhu kifayah. Tapi secara dasar semua orang wajib mempelajari bahwa riba itu haram misalnya. Jadi orang Islam itu harus tahu itu dan tidak boleh melaksanakan atau mengerjakan riba misalnya. Kewajiban atau fardu itu disebabkan setiap muslim tidak bisa lepas dari aktivitas ekonomi. Bahkan sebagian besar waktu dihabiskan seorang manusia adalah untuk kegiatan muamalah, mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, bahkan negara. Oke. Nah, menurut Husain Shattah ya, dalam bidang muamalah maliyah ini, seorang muslim berkewajiban memahami bagaimana ia bermuamalah sebagai kepatuhan kepada syariat Allah. Jika ia tidak memahami muamalah maliyah ini, maka ia akan terpusuk pada suatu yang diharamkan atau subhat tanpa ia sadari. Jadi wajib kemudian. Oleh karena itu Khalifah Umar bin Khattab berkeliling pasar dan berkata, "La yabi'a fi suqina illa man qad tafaqahu fid din." Ya. Tidak boleh berjual beli di pasar kami, di pasar kita, kata Khalifah Umar ya, kecuali orang-orang yang telah mengerti fikih muamalah dalam agama Islam. Nah, prinsip dasar muamalah ini adalah maslahah. Muamalah adalah aturan syariat tentang hubungan sosial di antara manusia. Hukum-hukum muamalah memberikan perhatian sangat besar terhadap kemaslahatan manusia dan maqasidus syariahnya bisa ditemukan oleh akal manusia. Oke. Mengapa misalnya tidak boleh jual beli ijon? Misalnya ijon itu memperjualbelikan suatu
buah yang masih berbentuk bunganya, belum buahnya. Nah, itu tidak diperbolehkan karena ya ilatnya itu baik penjual maupun pembeli itu berada dalam ketidakpastian dan bisa terperosok atau terjerumus pada kerugian, bahkan penipuan. Itu ya. Nah, ini ada ilatnya, rahasia dan tujuan atau maqasid syariah mengenai kemaslahatan suatu hukum. Ini prinsipnya. Pemuka masyarakat Arab sebelum dakwah Nabi Muhammad banyak memperhatikan kemaslahatan dalam kebiasaan, tradisi, dan adat mereka. Kemudian datang syariat Islam. Banyak diantaranya dalam yang dilanjutkan, ada yang diperbaiki. Nah, bagaimana syariah atau ajaran Islam itu bersinggungan dengan tradisi? Nah, kalau kita lihat sejarah, ya, baik sejarah pada masa awal, masa formatif Islam dulu, tradisi itu ada yang langsung tahmil, diadopsi oleh syariah seperti haji. Ada yang tahsin, diperbaiki, diubah. Seperti apa? Seperti mahar. Maharnya tetap ya, tapi semangatnya yang diubah. Kalau dulu pra-Islam, mahar itu dianggap sebagai pemberian uang kepada pihak perempuan untuk membeli si perempuan itu. Tapi ketika masa keislaman yang diatur oleh syariat, mahar itu adalah pemberian uang sebagai penghormatan laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi. Begitu seterusnya. Ada kalanya yang langsung diubah ya, atau dihilangkan oleh syariat. Apa itu yang ditahrimkan itu? Ya, hal-hal yang terkait dengan tauhid. Tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh mengeksploitasi masyarakat miskin seperti sistem ekonomi ribawi ya, karena riba di masyarakat Arab dulu itu tradisi ya, tapi itu dimusnahkan oleh Islam karena sistem itu mengeksploitasi dan membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Jadi Islam itu membawa risalah yang menyelesaikan ketimpangan. Baik, ini banyak sekali ya. Nah ini ada yang mengakui takrir, tahmil itu tadi, ada yang dimodifikasi, taghyir ya, ada yang tabtil atau tahrim, dibatalkan, riba. Baik, kalau dalam konteks sekarang ya, tantangan modernitas ini perkembangan teknologi itu memberikan dampak besar terhadap kehidupan manusia, bahkan sering disebut dengan era disrupsi termasuk dalam kegiatan ekonomi, berita cara perdagangan melalui e-commerce. Oleh karena itu, perubahan sosial dalam bidang muamalah terus berkembang cepat. Akibat dari globalisasi, maka pengajaran fikih muamalah tidak cukup secara a priori berdasarkan kitab-kitab klasik saja, tetapi teks-teks fikih klasik tersebut perlu diapresiasi secara kritis sesuai konteks, kemudian dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, tidak cukup secara a priori para praktisi atau para ilmuwan dari fikih muamalah ini perlu melakukan kegiatan riset yang sifatnya empiris untuk memenuhi kebutuhan manusia modern akan hukum fikih muamalah di satu sisi, di sisi lain agar fikih muamalah ini tidak ditinggalkan oleh manusia saat ini. Aturan syariat Islam
dalam bidang fikih muamalah itu bersumber dari Al-Quran dan hadis dan bersifat umum. Oleh karena itu, para ulama dan mujtahid diberikan lapangan yang luas sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, mengenai mengembangkan secara detail dan aktual sesuai dengan kemaslahatan umat manusia yang senantiasa berkembang. Oke. Rumusan fikih muamalah yang sangat lengkap dan detail yang dapat kita lihat dalam kitab-kitab fikih klasik sebagian besarnya merupakan hasil ijtihad para ulama terdahulu dalam upaya mereka merumuskan dan mengembangkan prinsip tersebut dalam bentuk praktis dan detail. Tentunya formulasi fikih mereka banyak dipengaruhi atau setidaknya diwarnai oleh situasi dan kondisi sosial ekonomi yang ada pada zaman saat itu, di mana ulama itu hidup ya, dan kapan ulama itu. Nah, kaidah hukum syariah itu seperti ini. Al-ahkamu yataghayyaru bitaghyiril azminah. Ahkam, hukum, yataghayyar, berubah, bitaghayyiril azminah, dengan perubahan zaman, wal amkinah, dan tempatnya. Wal ahwali, dan kondisi, keadaan, wal adati, dan adat. Oke, pahami ya. Ini banyak ya produk-produk yang kompleks yang dikompilasi, digabungkan gitu ya, yang perlu direspon oleh para ulama dalam produk bank syariah. Banyak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perbedaan prinsip antara fikih ibadah dan fikih muamalah. Jadi kalau fikih ibadah itu subut ya, atau sabitah, bersifat tetap. Seperti fikih sholat misalnya ya, jumlah rakaatnya tetap tidak berubah dari dulu sampai kiamat, itu tetap. Tapi kalau muamalah itu mutaghayyirah, itu bersifat elastis dan berubah. Jadi kalau ibadah tidak berkembang, kalau muamalah bisa berkembang. Ibadah itu khusus, eksklusif, kalau muamalah itu bersifat inklusif ya, yang bersifat ritual misalnya, itu khusus, itu eksklusif. Kalau orang sholat ya, sebagaimana aturan Islam ya orang Islam saja. Tapi kalau ini inklusif, bisa masukkan orang non muslim. Misalnya tentang ekonomi syariah, banyak orang non muslim yang menjadi nasabah dari bank syariah atau bank muamalah. Nas-nas kalau dalam ibadah mahdoh ya, itu lebih terperinci. Kalau muamalah ini umum atau mujmal ya, yang itu detail-detailnya akan dibahas oleh para ulama. Oleh karena itu peluang ijtihadnya luas. Kalau dalam fikih ibadah, ritual ibadah, itu peluang ijtihadnya sedikit sekali, sempit, bahkan tertutup untuk berijtihad, kecuali hal-hal yang bukan merupakan inti dari ibadah. Misalnya dalam ibadah haji, tentang waktu, tempat itu sudah ditentukan. Tapi terkait dengan bagaimana nyampe pada tempat itu, ya ini berkembang, karena itu pinggiran atau ikutan saja dari satu ibadah. Mau pakai kapal laut bisa, pesawat bisa, mau jalan kaki dari Indonesia ke Arab Saudi misalnya bisa, sah juga. Yang penting waktu dan tempatnya itu tepat, sesuai dengan tuntunan syariah. Nah, ini kaidah ibadah dan muamalah. Kaidah ini perlu diingat-ingat. Al aslu fil ibadati at-tahrim.
hukum asal dari ibadah itu adalah haram, ya. Hatta yadullu dalilu ala ibahatihi, hingga ada dalil yang menunjukkan akan kebolehannya. Jadi kita sholat itu haram sebenarnya, kecuali ada dalil yang memerintahkan atau memperbolehkan. Sebaliknya dalam muamalah itu al-aslu fil muamalati al-ibahah. Jadi pada dasarnya dalam bermuamalah itu, selain dari fikih ibadah mahda itu al-ibahah. Jadi boleh, hatta yadullu dalil ala tahrimiha. Semuanya boleh kecuali hal-hal yang dilarang, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah haram atau dilarang. Nah, ini dalam Al-Quran, hal-hal yang prinsip-prinsip dasar mengenai muamalah itu disebutkan. Yang pertama, melarang memakan makanan secara batil. Ini dalam surat An-Nisa ayat 29, ya, Anda bisa cek. Terus melaksanakan transaksi bisnis itu harus dengan dasar ridho antarodin. Hutang-hutang atau transaksi yang tidak tunai itu perlu dicatat. Ada ayatnya ini. Terus kalau kita bertransaksi itu perlu ada saksi biar tidak ada klaim sepihak. Ada saksi yang ketika ada sengketa itu mudah untuk memutuskan atau mengadili. Terus larangan riba. Ini banyak sekali ayat-ayat terkait dengan riba. Terus keterkaitan sektor moneter dengan sektor real. Halallahul bai' wa harramar riba. Jadi menghasilkan sesuatu tanpa ada barang dan jasa itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah, ini untuk keseimbangan sektor moneter dan real ini sebenarnya, ya. Terus investasi dengan sistem mudharabah, musyarakah, ijarah, ya, diperbolehkan. Ada ayatnya dan hadisnya. Sasaran kebijakan fiskal Islam melalui zakat. Kebijakan fiskal Islam melalui zakat untuk mengurangi ketimpangan sosial, untuk menutupi jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa dalam harta orang-orang kaya itu ada hak si miskin, ya. Larangan menyuap, nyogok, terus memberikan keringanan bagi debitur dan tidak mampu. Itu dimotivasi, didorong untuk memberikan keringanan. Jika sang debitur itu mengalami kesulitan membayar hutang, maka berilah dia masa tangguh sampai ia mampu membayarnya, tapi tidak menambah bunga. Nah, ini ya. Bila diperhatikan, nas-nas Al-Quran itu sifatnya global, tidak terperinci. Karakter global ini membuat hukum muamalah lebih elastis, fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman. Baiklah teman-teman sekalian, demikianlah pembahasan agak detail mengenai pengertian fikih muamalah dan ruang lingkupnya. Yang mana fikih muamalah ini sangat urgen sebagaimana yang disampaikan tadi, karena ia sebagai dasar dari pengembangan ekonomi syariah di Indonesia yang digalakan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Dan juga fikih muamalah ini penting, ya, karena Indonesia adalah negara dengan warga mayoritas muslim terbesar di dunia. Urgensitasnya lagi, ekonomi syariah ini paling menguntungkan di antara sistem
sistem ekonomi yang lain, karena pangsa pasarnya dalam konteks Indonesia itu sudah jelas ya. Oleh karena itu, bagi mahasiswa ekonomi syariah, hukum ekonomi syariah ya, mempelajari fikih muamalah ini sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Demikianlah, terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya atas segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf yang tiada batasnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.